Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi kita nge-vlog. Kali ini kita ngebongkar mobil Neta nih. Mobil Neta saya sudah sudah kilometer itu gondrong 75 ribuan. Maklum habis kerja berat mobilnya, jadi banyak banget PR-nya. Jadi ini mobil Neta kan sejarahnya kita sekolahin. Sekolah tuh maksudnya kita bikin dia kerja nyari uang gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah saya pegang lagi mobilnya, dan ternyata banyak banget PR-nya. Salah satunya di sektor kaki-kaki, teman-teman. Nah, apa aja yang problem di mobil Neta saya? Neta V saya yang pertama ya, Neta V1 bukan Neta V2. Jadi kebetulan saya lagi di bengkel nih, di bengkel temen, sekaligus benerin kaki-kakinya Almas di bengkel teman ya. Mudah-mudahan bisa solve nih, perbaikan kaki-kakinya apa aja. Kaki-kakinya yang dianalisa di kilometer 75.000 ini, yuk kita spill teman-teman ya. Oke teman-teman, nih ya, jadi kita lagi ngebongkar kaki-kaki. Nih kaki-kaki saya itu berasa agak ya sedikit geluduk-geluduk kalau di jalan yang nggak rata. Makanya saya coba cek ya menyeluruh, kira-kira apa sih problemnya di kaki-kakinya si Neta V ini. Maklum udah 75 ribuan, jadi ya mungkin banyak yang perlu diperbaiki. Tadi sudah dibongkar, shocknya sih masih bagus, shock breakernya masih bagus, masih main. Cuman di sini sudah lemah nih di bagian atas itu. Tadi waktu dibongkar saya nggak sempat ngambil video ya. Jadi sudah oblak. Jadi rumahnya ini, mangkokan ini udah agak oblak karetnya. Cuman karena nyari karetnya itu nggak ada, akhirnya dia nggak bisa diganti sih, karetnya doang nggak bisa diganti seperti kayak mobil umum ya. Jadi mangkokan ini kita ganjel aja pakai karet nih. Nah tuh ya, ini ada karet tambahan supaya menahan ini nggak oblak nih. Mudah-mudahan sih nggak oblak lah gitu ya. Sama nih kanan kiri juga tuh, kanan kiri juga tambahin juga karet seperti ini ya. Oke. Setelah itu, jadi shocknya dua-duanya masih main, sebenarnya masih bagus. Kita cek masih bagus, cuma masalah oblak di atas aja. Mudah-mudahan ini solve, kita nggak tahu nanti ya. Nah, setelah itu karena memang saya juga terlanjur udah beli busing-busing dari Protoflex ya. Ini saya coba juga nih. Kayak ini juga tuh busing dari Protoflex kita siap pasang. Ini juga di setor belakang. Tadi juga shocknya udah dicek juga masih bagus. Tuh, ini merah-merah ya teman-teman, kalau lihat tuh merah-merah tuh. Nah, itu ya. Nah, ini kita kasih peninggi bantalan buat di atas. Jadi kita beli kaki-kaki full buat Neta V ini pakai Protoflex semua nih. Nah, ini brake padnya udah habis. Ini brake pad beli sama teman kita di komunitas. Nah, ini ya Protoflex semua kita beli semua nih. Ini kita mau ganti-gantiin semua. Tuh, ini busing-busing semua lah pokoknya. Jadi busing. Nah, terutama untuk ini lower arm nih. Nah, lower arm ini kan kita mau ganti pakai Protoflex nih, ininya ya. Cuman karena ininya udah jelek, karena ball joint-nya ini udah lemah, ini teman-teman ya, udah lemah tuh ya. Udah lemah, jadi kayaknya percuma kalau kita ganti pakai Protoflex juga nih. Bagian ini dan ininya sudah lemah. Jadi mau nggak mau kita ganti nih swing armnya nih. Lower armnya kita ganti. Nah, ini kebenaran teman-teman nih ya. Ini bagus juga nih. Siap Om Sony. Om Sony lagi benerin kaki-kakinya mobil Almas ya. Nah, ini sama teman-teman ya, ini suitable-nya atau persamaannya itu dengan Karimun Estilo. Jadi buat teman-teman Neta V yang mau ngerubah ya, nyari spare part ini, kalau di dealer Netanya udah susah, nih pakai aja punyanya Karimun Estilo, ingat ya. Atau Karimun kotak juga bisa, tapi Karimun Estilo yang udah pasti Karimun Estilo sama. Nanti saya lagi beli, nanti kita lihat ya, kasih lihat ya. Nanti kita kasih lihat. Oke. Nah, ini yang lebih parah nih teman-teman nih. Jadi karena kanvasnya itu udah habis nih ya. Tuh kampas, ini kampas remnya, lihat. Kampas rem sudah sampai habis begini guys, tuh lihat. Sampai tipis tuh lihat. Luar biasa ya, tuh tipis banget kan. Udah habis. Akhirnya menyebabkan begini tuh. Makan tuh. Lihat tuh. Tuh ya. Sampai kemakan tuh lihat. Parah kan? Ini mau nggak mau kita bubut nih. Ini mau nggak mau kita bubut. Sementara kalau yang ini masih bagus. Yang sebelah sini masih bagus, tapi udah kemakan juga sebenarnya tuh, udah kemakan juga, tapi masih halus lah. Yang sini yang lebih parah nih. Mungkin ini kita tadi mau kita copot,
Tadi ini kita mau copot, mau kita bubut, cuman proses buka ini susah nih. Buka kelahar ini susah nih. Kayaknya katanya sih tadi lengket banget dan mau dipanasin. Kalau dipanasin efeknya ininya rusak. Jadi biar nanti ini nunggu rusak sekalian aja baru kita panasin, baru kita bongkar. Karena ini masih bagus, bearingnya belum ada gejala-gejala bunyi, ngaung dan segala macam saat jalan. Jadi ya udah, kita terpaksa bawa ke Backquick aja nanti. Kita bawa ke Backquick untuk dibubut ya. Bubutnya dalam keadaan nempel di mobil nih. Kan ada tuh, teman-teman mungkin tahu ya. Mesin bubut yang langsung nempel di mobil. Kayaknya di Backquick tuh ada. Oke, itu update-nya di sektor kaki-kaki ya. Jadi kaki-kaki di kilometer 75.000 ini shock breaker alhamdulillah masih bagus, depan belakang masih main. Suspensinya tuh masih main ya. Olinya juga masih bagus, katanya nggak ada bocor. Cuman di sektor ini aja tadi udah oblak, karetnya udah oblak. Karena mau beli spare partnya nggak ada, untuk atasnya doang kan mau nggak mau ya kita akali pakai karet aja lah. Mudah-mudahan karetnya sih kuat ya. Terus ya sekalian kita ganti beberapa busing-busing, kita ganti pakai Protoflex. Saya nggak tahu pakai Protoflex ini bagus apa enggak. Biasanya efeknya nanti kan agak keras ya, karena dia bahannya kan teflon. Mungkin lebih kuat tapi meredam bunyi-bunyi kayaknya sih agak kurang kalau pakai busing-busing model PU ya, gitu. Tuh lihat ya. Nah satu lagi nih. Ada lagi masalah di sini. Nah, kita mau ganti kanvas rem belakang, tapi ternyata bengkelnya nggak punya kunci bintang untuk buka EPB-nya, elektronik parking brake-nya itu, motor EPB-nya itu kan harus dibuka dulu tuh. Nah, itu tadi kunci L-nya, kunci bintangnya nggak ada. Jadi ya mau nggak mau nanti mungkin di Backquick sekalian. Halo guys, nah ini ya, ini baru datang barangnya. Nah ini punya Suzuki ya. Suzuki Karimun Estilo. Ini yang barunya nih tuh. Ini Suzuki seperti ini barangnya. Tuh sama ya. Coba diukurin Bang. Emang. Tuh lihat. Sama persis tuh. Diameternya sama, ininya juga sama, diameternya sama. Tuh, ini juga sama. Ini kan berapa nih? Diameter 15 ya. 15 mili. Jadi sama semua ya. Ininya 5,2. Itunya 5,2. Udah. Ininya baut 17 ya? Sama 14. Baut 14 ya. Sama tuh. Coba dari samping ini. 14 sama. Nah tuh ya. Ini juga sama 14 kan? Ya. Sama. Jadi sama teman-teman ya, sama punyanya Karimun Estilo tuh. Nah, tapi tuh makin ada kan substitusinya kan. Jadi nggak usah khawatir ya, aman. Oke. Gas pasang. Aduh. gas kita pasang. Kalau untuk long terot masih aman lah ya. Oke, long terot masih aman guys. Oke guys, kita sekarang udah kepasang itunya, lowong aremnya udah kepasang. Semua Protoflex udah kepasang juga. Kecuali yang busing lowong arem itu kita belum ganti karena kan masih baru ya. Tadi pakai punyanya Karimun Estilo kan. Jadi belum saya ganti dulu. Paling abis ini kita langsung ke Backquick aja untuk ngebubut piringan cakram yang tadi problem ya. Sama kampas rem belakang belum keganti. Yang depan udah. Iya, yang belakang udah. Belakang udah keganti, ya kita lihat yuk. Nah ini ya, ini lower armnya tuh lihat ya, yang punyanya Karimun Estilo yang kita pasang. Alhamdulillah udah, Protoflex-nya juga udah kita pasang. Ya hanya itu aja yang belum kita pasang tuh ya, itu busing belakang kita belum pasang karena masih originalnya bawaannya Karimun Estilo lah ya. Nanti kalau rusak ya mungkin barulah kita ganti pakai Protoflex-nya. Oke, ini tadi masih bagus, long perotnya masih oke, semuanya masih oke. Itu juga udah kita ganti tuh, busing stabilizer ya. Oke, Mang, gas Mang. Nah tuh lihat ini ya, sorry tuh ya, ini parah banget kan tuh. Nah kita mau bubut nih di di Backquick ya, kita bubut aja. Karena tadi mau dibuka di sini, mau dibubut dilepas tapi macet, keras. Jadi ya mau dipanasin, saya nggak siap sama itunya bearingnya, karena nggak beli bearing kan, dan di sini nggak ada stok bearing juga. Jadi ya mau nggak mau kita bawa ke Backquick aja, bubut pakai yang nempel langsung di bannya ya. Teman-teman, kita lagi melakukan spuring di Backquick ya di Bogor. Ternyata tadi kita mau ngebubut piringan tuh nggak bisa di sini. Karena kenapa? Alasannya
takutnya terlalu tipis. Kalau terlalu tipis, piringan cakramnya takutnya saat panas dia akan pecah, katanya begitu. Nah, karena dia katanya single disc, saya juga bingung kenapa dia single disc gitu ya. Kenapa dia single disc saya juga nggak tahu. Nah makanya dia bilang ya nggak beranilah untuk melakukan ngebubut atau nipisin itu. Akhirnya ya sudah, saya batalin aja. Ya tapi saya aneh juga. Biasanya kalau kondisinya udah seperti itu, disnya tuh biasa tuh rem getar, dia rem tuh getar, tapi ini enggak. Dia rem nggak getar. Dengan kampas baru pun juga dia nggak getar juga tadi. Makanya tadi saya putusin, sudahlah selama dia nggak getar ya udah. Nggak usah dibubut lah gitu ya, atau nanti kita beli baru part untuk disc brake-nya gitu kan. Sekarang lagi proses spuring ya, kita lagi proses spuring. Tadi sih sekilas saat lagi perjalanan dari bengkel kaki-kaki tadi menuju ke sini ya memang agak lebih sedikit stiff ya, lebih sedikit antep ketimbang tidak pakai protoflex ya gitu ya. Jadi lebih sedikit nggak begitu limbung lah bawa mobil netanya gitu. Jadi lebih firm ya teman-teman ya, pakai protoflex itu lebih firm. Saya nggak tahu ke depannya apakah ada jadi timbul bunyi-bunyian atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tadi lebih oke lah, lebih oke. Nah apalagi tadi kan setelah bongkar-bongkar semuanya kan belum di spuring kan. Dengan di spuring nanti kita lihat lagi apakah lebih enak lagi, lebih balance lagi, lebih stabil lagi, kita nggak tahu. Jadi gitu ya guys ya, sementara begitu dulu. Oke guys, kita sambung lagi, masih benahin Netavi ya. Nah sekarang kita, kemarin kan nggak ada kuncinya untuk pasang kampas rem belakang kan, karena kan motor EPB nya itu ada kunci bintang khusus. Nah sekarang kunci bintangnya udah ada, makanya sekarang kita mau bongkar nih yang belakang ya. Nah ini Om Halim lagi bongkar kampas belakang. Sebenarnya kampasnya sih masih tebal ya, Lim? Tapi jauh bukan yang banget. Oh gitu ya? Lihat ya, jadi memang harus ada trik khusus teman-teman. Nah di situ butuh kunci bintang ya. Di bagian situ setelah EPB-nya tuh udah dicopot, di situ ada kunci bintang. Jadi nggak bisa dipres gitu ya. Iya. Begitu guys. Oke. Jadi kita beresin dulu, pasang kampasnya. Walaupun kampasnya masih tebal tapi mungkin udah kualitasnya nggak bagus ya, daripada nanti itu yang kena disc brake nya. Ini baru yang sebelah kiri, nanti kita lanjutkan sebelah kanan ya. Ini dia brake pad nya. Oke. Nah. Brake padnya kita beli buat depan belakang. Ini yang lama ya tuh. Ya kondisinya udah begitu juga tuh, udah patah-patah begini, pecah-pecah. Oke kita ganti ya sekalian tuh ya. Itu yang barunya ini. Nah ini kita kasih ngobong kebuka nih. Nah, ini kan kalau Neta nih disc brake-nya kayak gini tuh teman-teman nih. Jadi cuma satu disc aja kan, satu disc. Sementara kalau nih kebenaran ada mobil Jepang, beberapa mobil Jepang tuh dia double disc tuh lihat, dia dua kan. Jadi sini dan sini tuh, jadi ada rongga tengah. Nah, rongga tengah ini fungsinya untuk melepas panas lebih cepat ya. Tuh lihat, dia kan dua disc nih antara cakram sini sama cakram sini. Nah kemarin problem yang sebelah mana ya? Yang sebelah sini nih. Nah ini kan saya masalah tuh, lihat. Ini saya mau bubut, tapi karena khawatir makin tipis dan ini cuma single disc, jadi takutnya kalau panas dia pecah. Kalau panas dia pecah. Makanya agak aneh nih mobil Cina nih. Dia hanya single disc saja. Nah ini kan single disc kan. Oke, udah kepasang.
Nah buat teman-teman ya, itu kalau bongkar ganti kampas rem sendiri tuh emang harus ada treatment khusus step by stepnya. Pertama ya yang jelas EPB nya harus dirilis kan, jadi electronic parking brake nya harus dirilis. Caranya harus tahu bagaimana merilis parking brake. Jadi teman-teman bisa pakai fitur tow mode ya, pakai fitur tow mode di Natavi supaya dia bisa netral, bisa lepas. Nah dari situ EPB nya sudah lepas, dibutuhin kunci-kunci khusus ya. Setelah udah dibuka ya butuh kunci-kunci khusus tuh, kunci-kunci bintang khusus lah, nggak bintang biasa tapi bintang khusus. Nah buat ngebuka, karena dia sistem dorongnya itu kan si motor EPB nya mendorong itu bukan cuma sekedar dorong piston begini, tapi dia muter. Nah ada ulirnya, ulirnya itu harus kita putar untuk dorong si piston supaya kampas barunya bisa masuk. Jadi begitu guys. Oke, sekarang yang sebelah kanan guys. Nah sebelah kanan lagi dibuka tuh. Nah itu EPB nya ya, itu electronic parking brake nya. Ini motornya nih guys, tuh motor EPB nya ini sih mirip-mirip kemarin kita lihat sama Wuling ya. Kalau kemarin kita lihat mirip-mirip dengan Wuling Almas nih, karena kemarin kita kan di sini biasa ngerjain Almas. Nah setelah itu kita butuh kunci khusus. Nah itu kuncinya ya. Jadi teman-teman kalau mau bongkar nanti bisa kontak nih sama Om Halim di sini tuh ya, di deper garasi tuh, biar yang udah pasti-pasti aja lah, yang udah biasa bongkar, yang udah pasti-pasti, yang udah tahu seluk-beluknya neta, baik rem-remnya, per-pernya, segala macamnya. Jadi biar nggak bongkar-bongkar dua kali, nggak bingung guys. Oh ya, tekniknya juga gimana, jadi biar nggak, karena udah biasa di sini bongkar-bongkar yang sifatnya pakai electronic parking brake, termasuk Almas ya, karena teman-teman Almas semua biasa ngerjain di sini, baik kaki-kakinya mau apapun semua di sini. Kontak nanti sama Om Alim. Oke, yang kanan lagi dibongkar dulu. Nanti kita mau bongkar sok juga. Kemarin kan soknya baru diganjel aja. Nah kayaknya kita nemuin nih support sok atasnya tuh kita nemuin kayaknya guys, gitu loh. Oke, kita coba nanti ya. Aduh guys, kita lagi pasang lagi sekarang. Tuh ya, kayak kawat-kawat tuh yang dua tuh ya. Kawat-kawat ini nggak boleh sampai ketinggalan ya. Tuh, jadi kalau orang-orang yang baru ngasal, ke bengkel-bengkel yang asal, dia itunya lupa, nggak kepasang, ya jong juga. Jadi makanya cari bengkel yang sudah berpengalaman nih. Jadi buat teman-teman neta nanti yang mau bongkar-bongkar remnya bisa ke sini nih. Jadi nggak belajar lagi, karena udah biasa nih Om Alimnya. Oke teman-teman, ini ya, kita kan lagi ngebongkar shock breakernya neta nih yang depan. Nah kemarin tuh kita karena ada keluhan geluduk-geluduk kan, kemungkinan besar dari shock breakernya, karena memang sudah terdeteksi support atasnya ini, support shocknya ini sudah lobeh lah nih bahasanya nih teman-teman tuh ininya nih. Nah ini ya sudah lobeh ya kemungkinan besar. Nah jadi ini kan dia ini ya Lim ya, besi tadi coba Lim, sama besi ini ketemu ya, udah ketemu belum yang ini? Coba, kalau tadi kan yang ini udah nih. Nah itu jadi bunyi kan, nah itu bunyi besi ketemu besi kan tuh. Nah ada kemungkinan tuh bunyi-bunyi itu ya dari situ kali ya. Nah itu udah ketemu ya. Nah ini kan kemungkinan besar nih support atas ini kan dari karet ya. Nah ini juga dari karet tuh teman-teman ya. Ini kemungkinan besar udah lobeh lah bahasanya udah. Nah kita itu nemuin pakai ini nih tuh. Nah ini sama percis ya. Coba Lim dibuka Lim. Nah ini sama percis kan tuh, lihat. Plek, ketiplek tuh. Ya, ukurannya sama, ininya sama, semua diameternya sama. Nah, coba kalau yang ini kita temuin sama yang tadi. Nah, ini kan masih jauh ya jaraknya tuh, lihat. Nah, tuh ya bunyi besi ketemu besinya nggak ada tuh. Jauh. Karena masih jauh ya, karena masih tebal. Ininya karetnya, bagian bawah juga mungkin juga masih tebal ya. Ini bagian karet ini juga masih tebal juga nih guys. Nah, jadi kayaknya buat teman-teman kalau yang shock breakernya mungkin masih bagus.
Tapi butuh support shocknya aja nih, karena udah habis, udah bunyi gludak, bisa solusinya pakai ini ya. Nanti saya kasih tahu nih punya siapa, karena saya juga lagi coba cari. Karena menurut Om Alim ini juga udah mulai tinggal gasnya doang ya, Jadi coba, ini masih agak mending nih Lim, masih agak keras Lim. Soalnya yang saya rasain itu pas sebelah kanan Lim. Bunyi ke bawahnya. Oh gitu. Harus jangan bunyi ya? Nih. Oh gitu. Saya ngerasain gini Lim. Yang saya rasain itu yang sebelah sini Lim, yang bunyi gludak-gluduk nih. Yang sana tuh nggak begitu tuh. Jadi ya intinya sih kalau emang bisa ada yang sama, kita ganti juga sih lebih better ya gitu kan. Nah cuma saya nggak tahu nih. Sebenarnya kita tahu nih ada produk yang mirip. Cuman yang dikhawatirin nih peruntukannya sesuai nggak sama berat. Namanya mobil listrik kan berat ya. Mobil listrik itu berat, jadi kalau saya beli di brand ini yang sama, apakah karakter suspensinya memang bisa dipakai dengan mobil bobot ini gitu. Nah ini yang kita lagi pikirin. Nah kita harus ya butuh eksperimen nih guys. Dibanding kalau kita mau beli spare partnya juga agak lama kan. Padahal harganya juga nggak seberapa kalau kita beli sama dealer resmi sih nggak seberapa. Cuma karena barangnya nggak ada. Mending kalau barangnya nggak ada, dealernya nggak ada. Ali ketawa tuh. Iya, dealernya udah nggak ada ya, cuman ada sih di Otoklik mungkin ya, atau di Anma kan ada ya, tetapi saya nggak tahu ready atau tidak barangnya gitu. Kadang orang suka nggak ready, butuh waktu lagi. Oke, yang jelas support shock sih kita udah temu, tinggal shocknya aja nih, kita lagi pikirin shocknya. Mudah-mudahan kita mau berani nggak nih beli shock itu dengan karakter mobil ini, apakah cocok atau tidak gitu guys. Ayo lo guys, akhirnya kita pasang aja shock breaker yang lama pakai support shocknya yang baru ya. Jadi support shocknya yang baru. Sebenarnya sih shock ini sih memang ya bisa dibilang udah kondisinya mungkin 50% lah ya. Nah, cuma tadi kita mau pakai shock breaker yang kita mau beli, cuman karena hujan guys tuh di sini, jadi Gojeknya banyak banget yang nggak mau ambil karena jaraknya juga lumayan jauh toko shocknya. Jadi mau nggak mau kita pasang dulu aja. Kembali nanti kita beli shocknya baru kita bawa lagi sini. Kembali kita lihat ya bunyi-bunyinya apa hilang apa enggak setelah kita ganti mangkok support shocknya ya. Oke, ini lagi dipasang. Kalau ngeliat sih fit banget ya. Nanti ya. Kalau dilihat sih fit lah gitu. Pas. Teman-teman, akhirnya kita masuk Backwick lagi. Kita ke Backwick lagi karena kemarin kan spuring ya, tapi ternyata setirnya masih lari ke kiri, tapi setirnya beloknya ke kanan gitu. Jadi setirnya bengkok ke kanan, tapi kalau dilepas larinya ke kiri. Jadi kita balik lagi untuk perbaiki spuringnya. Oke teman-teman, saya update perihal seputar perbaikan kaki-kaki kan. Jadi memang ini benerin mobil 2 hari nih, kemarin sampai sekarang gitu ya. Ini terakhir lah, di malam ini terakhir nih kaki-kaki ya. Karena memang kaki-kakinya Neta ini kan di kilometer 75.000 ini itu bunyi gluduk di bagian depan. Terus kalau bagian belakang sih relatif aman ya. Nah akhirnya kita coba cek kemarin kan di bengkel temen di Bogor ya, terdeteksi shocknya memang udah 50% lah kondisinya, shock breaker depan ya. Kalau shock breaker belakang kondisinya masih 70%-an lah gitu, nggak ada bocor sama sekali, semuanya nggak ada bocor gitu. Terus cuman mungkin di shock supportnya, jadi support shock yang di depan itu memang sudah hancur, udah robek bahasanya gitu ya. Nah akhirnya kita nemuin teman-teman tadi ya, sesuai dengan video tadi. Jadi buat teman-teman pemilik Netavi, kalau mau hanya perbaiki di support shocknya aja yang bunyi-bunyi, terkadang tuh bunyi-bunyi ledak gitu di bagian depan gitu ya, itu bisa beli substitusinya punyanya Chery teman-teman, punya Chery QQ. Jadi Chery Kiki itu sama juga dengan Chevrolet Spark. Jadi Chevrolet Spark, Chery Kiki itu sama gitu ya. Jadi saya pakai punya dia. Nah karena dari mana saya bisa tahu? Karena
saya cek part number. Part numbernya Neta itu untuk shock breaker itu, yang SI itu part numbernya sekian, part numbernya. Dan dari part number itu saya coba cari substitusinya. Ternyata ya itu tadi sama dengan Chevrolet Spark dan Cherokee Kiki. Nah untuk satu lagi teman-teman yang di video tadi di depan ya, itu kan ada juga lower arm. Nah lower armnya juga sama, dia substitusinya punyanya Cherokee Kiki juga. Nah Cherokee Kiki itu sama dengan Chevrolet Spark dan sama juga dengan Karimun Estilo. Jadi bisa pakai Karimun Estilo, Chevrolet Spark atau punyanya Cherokee Kiki juga gitu. Jadi kayaknya di sektor kaki-kaki hampir mirip ya. Hampir sama, bukan mirip lagi, sama dengan Cherokee Kiki atau Chevrolet Spark. Terus apa lagi ya? Kalau untuk Terot, long Terot memang kita belum ya, Terot itu belum karena masih bagus jadi saya belum tahu. Tapi yang jelas kalau shock breakernya punya Chevrolet Spark juga sama teman-teman. Saya belum beli shock breaker, saya memang belum beli juga sih. Jadi karena menurut saya masih 50% kan, masih 50% kondisinya yang depan, jadi ya udah nanti aja lah gantinya. Yang penting kita udah tahu bahwa kayaknya sama, ukurannya sama karena support shocknya sama. Tadi saya lihat dimensinya juga sama, jadi pasti bisa pakai buat teman-teman yang mau ganti shock breaker. Kemungkinan bisa pakai Chevrolet Spark, tapi saya nggak tahu ya karakternya apakah sama nanti ya, saya nggak tahu. Tapi paling tidak dibentuk sama, tinggal dari karakternya aja apakah bisa pakai buat mobil listrik atau enggak, itu ya saya belum tahu. Rencana sih saya mau eksperimen juga, nanti mungkin saya akan beli juga, saya akan pasang juga. Jadi nanti tunggu ya update-nya seperti apa ya setelah saya pakai Chevrolet Spark. Devo Matiz, nah Devo Matiz juga sama tuh. Jadi Devo Matiz, Chevrolet Spark, Estilo itu semua hampir substitusinya sama teman-teman. Jadi bisa dipakai tuh di kaki-kakinya Neta, bisa dipakai semua. Jadi gitu guys ya. Sementara itu dulu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada bunyi-bunyi. Pokoknya enak banget, senyap. Kaki-kaki sekarang senyap banget. Depan belakang apalagi kita pakai protoflex kan. Nah saya senang banget nih. Saya senang banget walaupun kalau ngeliat review-review orang ada plus minus pakai protoflex, tapi 2 hari ini saya pakai ya. Bolak-balik dari Depok Bogor itu alhamdulillah pakai protoflex itu saya lebih antep, lebih rigid, lebih firm, pokoknya lebih enak lah pokoknya pakai protoflex teman-teman. Jadi saya puas pakai protoflex. Sama ya tadi nemuin beberapa substitusinya, persamaan-persamaannya di Neta V ternyata banyak banget di mobil-mobil di part-part di Indonesia banyak teman-teman ya. Oke sementara itu ya teman-teman ya, saya lagi di ini tuh di Backwick lagi tuh, lihat. Nih masih di Backwick lagi. Semoga spuringnya bener ya sekarang, biar nggak capek kita bolak-balik terus nih teman-teman. Oke mungkin gitu aja teman-teman update tentang Neta saya yang sudah 75.000, yang sudah kerja keras, tapi alhamdulillah part-partnya ada semua, jadi kayak terasa baru lagi kaki-kakinya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak ada problem yang lebih ke electrical gitu ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Oke mungkin gitu aja, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.